atau zakat. Itu benar Rasulullah. Kalau hadiah? Kalau hadiah tidak. Itu bedanya hadiah, ada hibah, ada hadiah, ada sedekah. Jadi itu saya pernah Lumihi wa amatana fi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamil udhiyah. Faslun, adapun ini ada bab atau fasal fi ahkamil udhiyah, yaitu menerangkan beberapa hukumnya berkurban, biar nanti nggak salah paham ya. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Hukumnya berkorban itu menurut Imam Syafi'i adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan ya, yang diharuskan ya, ala kifayatin, di atas sunnah muakkadah kifayah. Fa'idha ata biha wahidun min ahlil baiti, apabila ini yang dimaksud sunnah kifayahnya ada 3 persepsi. Yang pertama adalah menurut Imam Hanafi ya, 3 bagian ini menurut Imam Hanafi ya. Yang pertama adalah untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Ini dagingnya ya. Jadi saat misalkan kita kurban 1 kambing, itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk disedekahkan fakir miskin. Yang kedua lil mudhahi, sepertiga lagi, 3 bagian lagi untuk orang yang berkorban ya. Yang keempat lil hadiyatin, untuk hadiah. Artinya hadiah itu bisa untuk siapa saja yang sifatnya umum. Artinya orang kaya juga boleh diberi, non muslim juga boleh diberi ya. Ini menurut Imam Hanafi ya. Jadi daging korban dibagi menjadi 3, yang sepertiga disedekahkan, yang sepertiga untuk mudhahi, untuk yang berkorban, yang ketiga untuk hadiah. Hadiah itu sifatnya umum, bisa dikasihkan siapa saja. Itu dalam pembagian. Yang keduanya adalah menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i itu semuanya disedekahkan untuk fakir miskin. Jadi mudhahi yang berkorban hanya boleh memakan sekedarnya saja ya. Ini kalau menurut Imam Syafi'i. Seharusnya selanjutnya menurut Imam Maliki. Kalau menurut Imam Maliki, daging korban adalah terserah yang berkorban mau diapain ya. Jadi kalau di kampung saya kebanyakan ikut 2 madhab. Kalau enggak Syafi'i, ikut Hanafi. Karena kadang-kadang begini Bapak, pas di saat lebaran haji kadang-kadang kita ini berkorban misalkan ya, terus nanti ada teman datang, wah bagi dong apanya, nah kuponnya gitu kan. Artinya kalau daging korban itu enggak dibagi 3, jadi teman yang datang, kambing yang dikorbankan ini mungkin saya terangkan apa sih bedanya sodako dengan kurban. Kalau sodako, apa saja yang barangnya bisa dimanfaatkan itu bisa disedekahkan. Dengan uang 1.000 kita bisa sedekah. Dengan uang yang banyak apalagi ya. Bahkan kita punya segelas air aja bisa disedekahkan. Karena waktu itu kata Rasulullah, sebaik-baiknya sedekah adalah sakbiul ma, memberikan secawan air atau segelas air. Karena waktu itu di padang pasir di Arab sana sangat panas sekali, sehingga segelas air itu sangat berharga ya. Jadi itu bedanya sedekah sama kurban. Kalau sedekah apa saja boleh
disedekahkan, yang penting bisa dimanfaatkan. Jangan pula sesuatu yang bermanfaat disedekahkan ya, juga nggak guna karena nggak bisa dimanfaatkan ya. Kalau kurban itu harus memenuhi beberapa syarat. Satu, untuk kambing minimal sudah berumur 1 tahun, berjalan 2 tahun. Misalkan kambing itu sudah berumur 12 bulan plus 1 bulan, itu sudah bisa untuk korban ya. Tapi apabila tidak ada, kata Rasulullah, nggak ada sama sekali dicari, maka boleh yang sudah berumur 6 atau 8 bulan, itu untuk kambing. Sementara untuk sapi yang sudah berumur 2 tahun lebih ya, misalkan 2 tahun tambah 1 bulan berarti menjadi 25 bulan, itu syaratnya ya. Selanjutnya adalah unta. Syaratnya unta yang dikorbankan adalah harus sudah berumur 5 tahun ya. Minimal sudah sampai umurnya. Yang dimaksud adalah musinnah. Musinnah itu ya sudah nyampe pada umurnya ya. Ini masalah hukum sudah, masalah pembagian sudah, masalah syarat-syarat sudah. Sekarang referensi asbabun nuzulnya disuruh berkorban ya. Itu diawali dari bapaknya manusia. Kalau Nabi Ibrahim punya 3 gelar. 1 Abul Anbiya ya, keduanya Khalilullah ya, Khalilullah ya kan, ketiganya saya lupa. Pokoknya Nabi Ibrahim itu punya gelar 3. Terus minas solihin, bertahun-tahun Nabi Ibrahim tidak dikaruniai anak, tetap selalu berdoa ya. Kemudian Allah jawab, fabasyarna bi ghulamin halim ya, diberi kabar gembira sama Allah, bahkan suatu saat kamu akan diberi seorang anak kecil yang halim. Halim itu artinya sangat sabar, sangat pengertian. Halim itu artinya sangat sabar, sangat mengerti. Contoh halim itu, misalkan ini adalah Kila balagha sab'a sinina. Jadi Ismail itu sudah bisa jalan dan sudah bisa disuruh-suruh ya, artinya sudah mulai mengerti, sudah bisa membantu orang tuanya ya kan. Kemudian wakila salah satu asota sanah, ada yang mengatakan para ulama yaitu sudah berumur 13 tahun. Kemudian setelah lagi lucu-lucunya Ismail, qala ya bunayya inni ara fil manami adbahuka ya. Nabi Ibrahim itu bermimpi 3 malam berturut-turut, dimulai dari tanggal 7 Dzulhijjah ya. Pertama mimpi suruh nyembelih Ismail ya. Terus selanjutnya besok kedua lagi mimpi lagi. Pertamanya masih ragu-ragu, ini mimpi dari setan atau dari Allah ya. Am minasyaiton au minallah ya. Pertamanya ragu-ragu, pertamanya mimpi, keduanya mulai agak-agak percaya karena kata malaikat mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Disitulah di saat mimpi kedua adalah tanggal 8 Dzulhijjah ya, tarawwa Ibrahim, ragu-ragu di situ. Makanya setelah itu ragu-ragu kita disyariatkan puasa tarawiyah pada 8 Dzulhijjah. Kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjahnya mimpi lagi ya. Setelah mimpi 3 kali, disitulah Nabi Ibrahim baru mengerti dan betul-betul yakin kalau itu dari Allah ya. Jadi makanya pada tanggal 9 kita disuruh puasa Arafah, karena itu sudah mulai yakin Nabi Ibrahim bahwa ini
mimpi dari Allah Subhanahu wa